kadang-kadang yang aku seneng goes itu Om ya, mungkin kalau di rumah itu kan nggak ada ketakutan, nggak ada apa gitu ya, kita nggak akan baca-baca istighfar, tapi kalau goes itu tanjakan itu kan soro ya Om ya, jadi pasti ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, Bismillah, ya Allah, aku pasti bisa, ya Allah, tolong aku, ya Allah, kayak gitu. Jadi aku nggak pernah menyerah. Iya, nggak pernah. Kepikiran nggak? Kenapa? Menurutku ya Om, kalau dalam event itu nggak boleh congkak sih menurutku. Kalau congkak itu, apalagi di tempat baru ya, maksudnya Bali itu kan mistisnya kan cukup lumayan ya Om. Naik Seli, terus kemudian 420 kilo, terus kemudian rutenya Bali, sing ini ya kan. Apa sih membuat Anda tertarik? Aku pengen ngerasain capeknya aja. Pesepeda kita kali ini Tesari Bintia. Dia baru ikut event IDC 3 Bali Island Ride yang goes di Bali sepanjang 420 km pakai Seli. Yang saya salut sama orang ini adalah mentalnya, nggak kaleng-kaleng. Nggak ada kata menyerah dalam kamusnya, pokoknya budal, pokoknya wani. Obrolan kita kali ini bercerita bagaimana ia menghajar event 420 km pakai Bromptonnya. Simak obrolan kami. Remuk tapi nggak nyerah. Asik. Kita sekarang di Putu Truno. Iya betul. Lumayan ya tanjakan ya. Iya lumayan nuntun. Jadi kemarin itu kan sempat berhasil naik Seli ikut event 420 kilo ya. Iya. Ke Bali. Ya apa itu? Jadi ceritanya apa ceritanya? Katanya dibantu lah ya. Enggak Om, gue ya dong. Awalnya itu apa ya? Aku nggak pengen ikut sih sebenarnya karena kan nggak pengen cuti panjang kan, cutinya terlalu panjang Om. Berapa hari sih? Dari hari Selasa kan harus berangkat. Hari Selasa. Jadi mulainya hari apa? Tanggal 1. Tanggal 1 itu hari apa? Hari Rabu pagi jam 6 startnya. Jadi kan di Bali tuh harus berangkat di hari Selasa. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Karena biasanya harus iki ya. Satu hari sebelumnya biasanya ngambil macam-macam respect, macam-macam ya. Terus kalau misalnya event kan biasanya ono respect, ono iki, ono apa namanya? Nomor-nomor itu gitu ya. Hamin satu biasanya. Kebetulan kalau IDC itu kalau baju seragam kita dikirim. Iya. D1, D2 sama D3 itu udah dikirim. Terus kalau nomor itu udah kita kan ada nomor itu. 375. Berarti nomor terus ya, berarti. Iya. Berarti ada kalau event lagi IDC lagi nomornya tetap ini. Iya, karena IDC kan membernya kan banyak, cuman kan yang ikut 420 ini yang mau aja. Jadi kan gak kabeh mau ya. Iya. Sepanjang itu pakai Seli lo ya. Iya, 37 orang yang ikut. 37 orang. Iya. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Nah, itu kenapa kok kepikir yang lain kan banyak nggak mau ya? Jadi dari sekian banyak itu, cyclist Brompton ya? Brompton. Se-Indonesia. Iya. Khusus. Yang tertarik 37 orang 37 gitu. orang. Nah, sampean salah satunya kan. Apa sih membuat yang menarik hati loh? Kan soro itu ya, jelas ya. Naik Seli, terus kemudian 420 kilo, terus kemudian rutenya Bali, sing ngene-ngene ya kan. Apa sih membuat Anda tertarik? Aku pengen ngerasain capeknya aja. Kepengen ngerasain capek ya? Kebetulan jarang-jarang kali. Kebetulan aku tuh orangnya menyukai hal-hal baru. Jadi aku pengen nyoba sesuatu yang aku nggak pernah sebelumnya. Tapi apa ya? Aku yakin aja. Aku selalu mikir gini Om, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Jadi ketika aku memutuskan untuk ikut, pasti sebelumnya udah persiapan lah, minimal ada persiapan. Tapi nanti dalam perjalanan 420 itu nggak kuat atau gimana, ya itu urusan nanti. Yang penting ikut aja dulu gitu. Aku orangnya gitu. Pokoknya budal sih ya. Iya. Pokoknya berangkat dulu, perkara kok ono masalah dipikir mana. Iya, dipikir lagi. Padahal aku tuh orangnya nggak bisa benerin ban, kalau pindah gigi aja nggak bisa. Masuk gak bisa? Iya, dibenerin orang-orang. Pindah gigi apa? Yang besar, centing besar ke kecil kan. Oh gitu, tanjakan. Diturunkan itu maksudnya? Iya. Ya kalau Brompton kan manual ya. Pakai ini kan, pakai kotor-kotor gitu kan. Nggak males gitu kan. Jadi sepanjang perjalanan itu Om, cuman di hari kedua aja sekitar 20 kilo. Itu baru mau mindah gigi, sebelumnya nggak mindah gigi gitu ya? Nggak mindah sama sekali. Belakang juga nggak mindah? Nggak mindah sama sekali. Ya mindah, cuman kalau centringnya itu depan kan ya, yang bikin kecil itu kan yang bikin tanjakan ringin banget kan. Dan itu aku nggak mindah. Ya karena nggak mindah karena males.
Males takut gini Om. Apa karena gak perlu pindah karena kuat? Enggak Om, enggak gitu. Karena dibilang paling belakang, enggak belakang, di depan itu masih banyak. Jadi saya itu tengah-tengah Om. Enak Di tengah-tengah itu enggak ada orang Om. Di tengah-tengah yuk. Depan ada, belakang ada. Tengah-tengah. Jadi ya ono lah gimana? Di tengah-tengah itu saya tuh. Kecuali jaraknya jauh ya? Iya, jaraknya itu agak jauh kan. Jadi nengok ke belakang nggak ada orang. Jadi ya udah, yang penting pelan, nafasnya tak eman-eman gitu. Jadi nafasku tak eman-eman, minum, nafasnya tak eman-eman. Pokoknya kalau ada mobil apa ya nyaman CP ya, CP1, CP2, CP3 itu selalu berhenti. Terus kalau ada Pokari, saya simpen Pokari 1 di tas. Kebetulan kan saya pakai tas agak gede kan. Depan itu ya? Iya, yang karena kan bawa ban serep, ban dalam, ban luar, terus ada bawa vitamin, terus jas hujan. Ya? Meskipun nggak ganti ya? Iya, jas hujan, terus apa ya, buff gini-gini, terus mukena. Itu bawa semua Om, jadi kan lumayan berat beban di depan. Tapi enaknya kalau beban depan itu diisi, pada saat turunan itu lebih nggak goyang. Iya, stabil ya? Iya, jadi stabil. Kalau menurutku Om ya, tanjakan ke Hotel Surya yang ke apa? Terawas ini atau ke sini ke Putuk Truno itu jauh lebih berat menurutku. Iya, daripada waktu di sana. Iya, kalau di Bali itu paling berat itu di hari kedua. Kalau yang hari pertama rolling, kalau rolling kan gini Om. Habis gini kan kayak diayun aja kan Om. Jadi enggak, dia dapat tambahan kekuatan kan waktu naik kan. Jadi enggak, tenaganya enggak keluar sih menurutku. Kalau kan lurus terus naik terus. Wah itu rasanya. Pada ini mau ke Bromo juga gitu kan. Iya. Bromo Kram ya. Pernah ikut Bromo Kram ya? Belum pernah. Nah, itu juga gitu kan. Pengen ikut tahun depan. Tambah lebih panjang dari ini kan. Itu puluhan kilo. Pengen coba. Iya, seru sih. Aku suka sih hal-hal yang aku nggak pernah coba, aku pengen coba. Tapi setelah nyoba itu berarti tertariknya hal-hal baru yang ini itu apa 420-nya atau Balinya apa multi day-nya? 420. 420-nya. Kalau Bali kebetulan kan sering Om ke Bali karena kalau di tempat kerja itu Bali sepedaan maksudnya. Oh iya, maksudnya kalau Bali itu aku rada nggak terlalu karena kan panas Om. Cewek itu kan rada takut panas kan Om. Iya. Dan itu jadi buff apa segala macam itu udah. Wah itu. Iya. Kalau anu kan jadi ninja kan ya. Kalau panas ya. Jadi ninja. Tapi aku senangnya itu apa ya? Yang awalnya sama orang IDC itu karena jarang ketemu kan nggak terlalu akrab Om ya. Jadi selama 3 hari itu, selama 4 hari plus 5 hari anniversary itu kita kan kumpul terus. Jadi bondingnya dapet gitu. Jadi cerita-ceritanya tuh banyak. Tapi menurutku meskipun apa ya, meskipun cewek, salah satu cewek yang finish pertama. Finish pertama ya? Finish pertama di hari pertama, kedua dan ketiga. Tapi menurutku itu biasa Om, karena di antara yang lainnya usiaku itu paling muda. Menurutku yang hebat itu yang orang-orang 34. Mau 34. Kalau orang-orang kan usianya berapa? Ada yang 70. Oh iya. Iya. Ya meskipun loading, meskipun didorong, tapi mental sama kemauannya itu kuat. Itu yang aku salut. Di usia 70 tahun tapi masih sehat, masih mau bisa goes itu yang aku pengen harus kayak gitu. Membangun sehatnya nggak ujuk-ujuk gitu. Puluhan tahun sebelumnya dia udah siap, udah persiapan itu. Itu yang aku senangnya di situ. Jadi ya. Jadi finish pertama di hari pertama, kedua, ketiga. Jadi sing cowok-cowok itu dilewati apa itu? Enggak, kalau cowok itu kalau hari pertama itu kurang lebih nomor 5. Hari kedua itu kurang lebih finish ke-7 kalau semua. Berarti ini cewek pertama. Iya, cewek pertama. Ya perasaannya. Jadi finisher cewek pertama kan? Iya, nggak aneh sih. Mungkin karena mereka ngetemnya terlalu lama. Ngetemnya terlalu lama. Terus kalau aku kan udah habis minum kluk satu Pocari Sweat udah habis, terus satu Pocari Sweat lagi tak taruh di tas, terus aku minum dikit-dikit. Tapi aku sambil goes. Sedangkan mereka kan kayak lebih santai gitu loh. Iya. Lebih santai, lebih ngobrol-ngobrol. Itu gak keras loh itu. Ngobrol-ngobrol bisa 45 menit, sak jam gitu. Padahal kita sak jam itu iso jalan vlog bisa 20-an kilo. Iya kan? 20-an kilo loh, sak jam loh kita ngobrol kan emang kan ya. 10 kilo loh ada. Itu yang aku ya mungkin apa ya, mungkin persiapan sebelumnya oke, terus tidurnya cukup.
terus mungkin minum vitamin juga, terus hoki aja Om. Menurutku bukan karena kuat atau apa sih, ya mungkin karena hoki aja. Hoki ini kenapa kok bisa hoki? Misalnya apa? Melihat kamu hoki. Menurutku ya Om, kalau dalam event itu nggak boleh congkak sih menurutku. Kalau congkak itu apalagi di tempat baru ya, maksudnya Bali itu kan mistisnya kan cukup lumayan ya Om ya. Itu jadi kalau congkak itu menurutku jadi sial sih. Tapi memang ya, memang sudah memperhatikan itu sejak awal ya. Maksudnya ini Bali loh, hati loh, memang gitu ya. Iya. Dan alhamdulillahnya Om, aku udah mikir gini, wah ini kebetulan pada saat aku berangkat itu Om, itu pas hari mau mens. Wah iki aku kalau mens tenaga malah entek Om, malah habis. Oh iya. Jadi alhamdulillahnya mens itu di hari anniversary. Hari keempat. Terakhir ya. Wih, yang hanya 20 kilo itu ya? Yang hanya 30 kilo. Sebelumnya kalau misalnya hari kedua, wah paling aku nggak terakhir, paling terakhir. Iya. Masalah cewek itu di situ ya. Iya. Jadi kalau mens itu biasanya ya apa sih? Apa? Tenaga habis gitu ya? Apa ya? Atau capek semua? Iya lemes. Badan itu kan capek terus kan. Selain keringat keluar kan darah keluar Om. Oh iya. Hari 1 kedua itu kan hari deres-deresnya Om. Pasti lemes Om. Gitu. Kalau cewek gitu. Iya apa ya nak teman-teman ultra cyclist cewek ya nak misalnya pas ketemu menstruasi ngono ya apa ya kayak ya. Oh biasanya ya apa gini? Mengantisipasi itu ya apa? Kemarin enggak apa jenenge? Ada persiapan kan khusus enggak? Ada kan ada obat Om yang dipakai orang umrah itu Om. Itu kan untuk menunda mens kan. Itu dipakai itu. Oh berarti kemarin pakai itu? Enggak pakai. Cuman aku mikir gini. Iya, udah nekat aja kalau memang mens, kalau nggak kuat ya ngapain harus dipaksa gitu. Tapi aku berdoa sih semoga mensnya itu nggak pas hari itu. Soalnya kenapa nggak minum obat? Kan bawa obat juga ya? Penunda mens. Iya, karena aku mikir gini Om. Kan soalnya hitung-hitungan ya, jadi kira-kira estimasinya mungkin 2 hari ke depan mens. Iya. Aku bawa sih untuk persiapan. Tapi kenapa aku nggak minum? Karena udah minum vitamin. Terus abis itu udah minum Pocari. Aku takut tak campur itu takut. Iya. Karena aku tipe orang yang nggak terlalu suka minum obat-obat gitu loh. Iya betul. Ini pertama kalinya gowes minum vitamin aku. Sebelumnya nggak pernah. Vitamin apa sih? Bukan kayak vitamin saset yang buat age spot. Iya kayak gitu. Menurutku kayak gitu sugesti ya Om ya. Pasti kalau kita kuat nggak kuat itu sugesti kita sendiri sih. Tapi katanya teman-teman yang membantu sih. Jadi kalau misalkan minum itu ya, jadi koyo makin semangat gitu. Ya kayak model-model kayak energy drink itu kan jadi kan dia meningkatkan ini ya apa namanya jantungnya itu makin berdebar kafein kan jadi tambah semangat gitu. Itu sih aku kan nggak ngopi Om, nggak suka kopi Om, jadi bingung mau pakai apa ya. Aku taunya dulu pada saat acara M1 110 kilo itu dikasih itu, terus aku searching kan vitamin apa yang bisa dipakai gowes, nemunya itu, ya udah tak check out gitu, udah aku minum itu doang. Yang lainnya minumannya banyak Om, beli di Australia lah apa semua kayak gitu. Aku gitu wis minum ini aja lah. Nah terus ya apa yang didapat dari perjalanan 420 kilo secara mental itu? Ternyata nggak ada yang nggak bisa ya gitu. Gitu ya, ternyata aku bisa ya gitu. Sesuatu yang aku nggak bayangkan sebelumnya, ternyata aku bisa loh gitu. Sebelumnya aku sempat khawatir nggak sih? Khawatir lah. Iya, apa sih yang dikhawatirkan? Pertama jarak, yang kedua lawannya. Lawannya apa lawannya? Lawannya kuat-kuat Om. Lihat Strava-nya aja, aku kan orangnya kan jarang pakai Strava, terus jarang goesnya juga. Ya soalnya kamu jarang pakai Strava, nah nggak Strava kan jadi tercatat. Jadi, ngelihatnya tuh ngeri-ngeri. Apa persiapannya tuh ngeri-ngeri. Kalau aku kan goesnya kan kerja doang. Kerja terakhir itu seminggu sebelum acara itu goes ke Batu. Udah sekali tok itu. Sisanya ya wes lillahi ta'ala aja. Gak kuat juga naik mobil evak, ngapain harus malu. Ternyata kuat ya, ternyata bisa ya. Sempat nggak di perjalanan itu sempat kepikiran nyerah Enggak sih. Berarti enggak. Aku nggak pernah menyerah. Iya, nggak pernah. Kepikiran enggak? Kenapa? Padahal kan berat, panas gitu kan. Panas terus kemudian naik turun gitu begini. Terus memang jiwa aku petarung ya. Jadi
Aku ya, kalau misalnya aku mau ketemu orang, aku mau melakukan sesuatu, aku lihat lawannya dulu. Oh, lawannya si A. Oh, si A itu lawannya gini-gini. Sebelumnya aku udah persiapan gini. Tapi soal kalah dan menang atau enggak itu aku nggak takut. Kalau secara mental aku nggak takut. Gitu sih. Aku lawan siapapun aku nggak takut. Meskipun aku kalah nggak takut. Berarti ya. Tapi sempat khawatir ya? Khawatir apa di awal-awal itu karena dengan 420-nya itu sempat khawatir nggak? Sempat khawatir. Karena ini pertama kali, ya? terpanjang dan pertama kali. Pertama kali gowes terpanjang. Biasanya kan panjang, tapi kan 1 hari sudah selesai gitu. Misalnya 200 kilo, tapi kan 1 hari. Lah, ini masih capek, besok diajar lagi. Besok masih capek lagi, diajar lagi gitu. Aku takut, wah kakiku kuat nggak ya kalau diajar 3 hari berturut-turut. Ternyata kuat ya? Iya, kuat. Yang pedes itu bokong om, yang pedes itu. Kalau kaki nggak terlalu om, nggak terlalu. Padahal pakai padding juga ya? Pakai padding, tapi pedes. Wis saking pedesnya, hari pertama itu kan pedes, hari kedua kan makin saking pedesnya itu nggak tahu rasanya pedes kayak apa wis. Nggak kebas rasanya. Ngapa? Iya kebas. Wis nggak bisa ngerasain wis. Bismillah hari ketiga ajar lagi gitu. Akhirnya ya finish. Iya. Tapi sempat lecet nggak sih? Biasanya kan kalau misalkan setiap hari apalagi tapi nggak hujan ya kemarin? Nggak hujan ya. Berapa kan kalau jarak jauh itu lecet di selangkangan gitu karena kena gas. Aku kasih baby oil. Oh, sejak awal kayak baby oil ya? Enggak, hari pertama enggak, terus yang kedua tak kasih baby oil. Mau berangkat itu ya? Iya, mau berangkat tak kasih baby oil. Tapi kenapa kok hari pertama enggak, hari kedua baby oil? Soalnya belum ngerasain ngerasain. Hari pertama ono ngerasa lah. Iya, mau finish itu. Betul lecet gitu. Iya. Terus hari kedua itu tak kasih baby oil. Mau tidur pun tak kasih baby oil. Oh iya. Membantu ya gitu. Bantu nggak? Nggak tahu. Iya pokoknya hari ketiga kebas aja gitu. Iya. Jadi hari pertama itu berapa kilo? Hari pertama 175, hari kedua 75. Itu start mulai jam 6. Jam 6 pagi sampai jam? Itu lebih om. 179 atau berapa gitu serangannya. Terus totalnya itu nggak 420. Lebih dari itu. Ya? Hari kedua itu nggak sesuai brosur berarti? Nggak sesuai brosur. 100 kan bilangnya kan 150. Kalau di Strava itu 161. Bonus 10 gitu. Iya. Terus hari ketiga itu 100 lebih dikit lah. Hampir 100, hampir 108 atau 107. Iya. Dari hari pertama itu berangkat pagi jam berapa? Jam 6 ya? Iya. Jam 6 sampai finish jam berapa? Maksimal kan jam 7. Saya finish jam 7 malam ya. Setengah 6. Soalnya jam 7 lebih itu udah diangkut semua. Di jalan itu yang jalan-jalan itu mobil evakuasi ya? langsung diangkut. Pokoknya mau nyampe manapun dijemput. Iya. Kamu soalnya semakin malam semakin lama loh ini. Apa mana misalnya orang nggak terbiasa goes malam ya. Itu bisa berhenti di warung, bisa suwi itu. Iya. Terus kan gelap om. Iya. Perjalanannya kan gelap. Jadi wajib lampu depan, lampu belakang itu harus. Kalau enggak langsung diangkut. Perjanjiannya kayak gitu. Kalau sampai lampunya nggak nyala atau sampai lampunya rusak, terus pokoknya maghrib angkut. Karena itu bahaya gitu. Alhamdulillahnya 5:30 udah finish. Orang-orang datang aku udah mandi. Ngelewati hutan-hutan nggak? Iya om. Hari pertama itu kayak jalan di Probolinggo gitu loh. Kanan kiri itu hutan, banyak ininya om, banyak kerangnya. Monyet-monyetnya banyak. Wah aku ngomong gini, Om Swastiastu, Bismillahirrahmanirrahim, istighfar terus di jalan. Aku takut tiba-tiba tuh ngaplok aku gitu. Soalnya aku pernah trauma digigit dicabik-cabik kepala aku sama kerang. Kera di itu. Makanya aku kalau ngeliat kera itu. Di mana, di Bali juga? Enggak, tetanggaku kan punya om. Terus tak kasih makan kan. Iya. Padahal udah dirantai tiba-tiba cakar gini om. Itu SD kelas berapa ya? Kelas 6 kalau nggak salah. Jadi aku setiap kali ngeliat monyet itu takut om sebenarnya. Cuman kan ya tapi gimana lewatnya di situ aja sepanjang jalan om. Dan itu sendirian ya? Dia berjarak sih, kurang lebih jarak mungkin 100 meter itu ada kelihatan orang, 100 berapa itu ada orang, tapi sendirian di belakang. Kalau turunan itu om orang-orang kan ngerem. Aku turunan langsung pas itu. Jadinya orang-orang kesalip di situ. Kan rolling gini kan, pas rolling tak tahuan tuh, buk gitu. Jadi hari pertama aku finishnya cepet aku finish pertamanya. Iya. Jadi yang kesulitannya di situ ya. Jadi ketika
ketakutannya itu ketika ketemu di hutan, ketemu kera gitu ya. Anjing. Iya, anjing kera. Hari Anjing kedua juga? paling banyak anjingnya. Soalnya di Bali kan anjingnya Full. kayak kucing di sini ya. Iya, Kucing full. nang kene kan keleleran Iya. ya. Di sana kan kucing keleleran anjing ya. Gonggong terus. Gitu. Ya aku berdoa terus aja Om. Ya, Apa yang bisa aku baca ya tak baca terus. Kadang-kadang yang aku seneng gowes itu Om ya. Mungkin kalau di rumah itu kan nggak ada ketakutan, nggak ada apa gitu ya. Kita nggak akan baca-baca istighfar. Tapi kalau gowes itu tanjakan itu kan Iya, soro ya Om ya. Iya. Jadi pasti ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, bismillah, ya Allah, aku pasti bisa, ya Allah, tolong aku, ya Allah, kayak gitu. Jadi senangnya kayak Iya, gowes iya, itu iya. kadang-kadang kayak Lebih gitu. dekat dengan Allah Iya. ya. Terus Bali tuh Om, bagus Om. Iya, pemandangannya. Pemandangannya bagus. Dia alam Hijaunya iki itu, kan. hijaunya beda Om. Kalau Maksudnya? hijaunya di sini itu kan hijau puyeh gini ya. Hijau di Bali itu kan kayak yang lihat hijau banget semuanya. Iya. Bahkan sampai rumput-rumput itu hijau. Aku sampai kok bisa ya? Apakah Ya ini rumput ya dikasih? hijau lah. Enggak, hijaunya ini kan puyeh jelek gini kan. Loh, hijaunya itu aku sampai heran dong. Mataku ini ngelihat jalan saking pedesnya kok jadi buram apa. Terus tak tamat loh. Aku loh, Om, kok semuanya iya. Hijaunya itu kan seperti ditabur sama pupuk gitu loh. Jadi hijau, nggak ada kuningnya, nggak ada yang coklat-coklatnya, kayak rapi bang, hijau banget. Iya, gitu ya. Iya, kayak lihat pemandangan di foto terus kita nampel asli gitu. Iya. Bagusnya di situ. Gitu ya. Itu menarik di situ ya. Jadi capek-capek itu sok hilang loh Iya. lihat pemandangan itu ya. Terus gue sendiri sama gue rame-rame itu kayak seru rame-rame itu. Seru mana? Sendiri apa rame-rame? Kalau sendiri tuh lebih bisa menikmati. Tapi kalau rame-rame itu lebih kayak apa ya? Semangat ya, semangatnya itu lebih ada gitu. Oh iya. Kalau rame-rame, guyon-guyonan gitu ya. Sebenarnya kalau tahu jalan gitu bisa finish cepet Om. Lebih cepet mungkin. Itu dikasih dikasih file GPX mana? Iya, ada GPX-nya. Cuman kan aku pakai Strava. Pakai HP. Aku kan males Om buka tutup HP kan. Jadi aku ngikutin. Jadi kok misalnya ngikuti, berarti nggak anu ya. Nggak ditempel gitu Enggak, HP-nya enggak terus ada. kemudian ikuti jalan itu enggak. Oh, aku takut jatuh. Tok gini kan jalannya. Lubang-lubang nggak enak kan. Makanya aku pada saat mau kalau misalnya banyak tikungan aku nunggu orang. Lamanya di situ. Coba kalau enggak aku lebih cepat lagi. Iya. Kalau Lebih pakai cepat lagi Garmin enak dimasukkan Garmin kan. Taruh di itu. Garmin. Cyclocom. Iya, harusnya aku pakai itu. Tapi iya, ya wis lah. Wis wayahe pakai itu. Iya. Kan eventnya sudah mulai panjang-panjang kan. Iya. Biasanya kan panitia yo ngasih eval itu. Iya. Makanya, kalau aku tahu itu Om, kadang-kadang itu Om cewek itu Om gak bisa baca map loh Om. On loh Om. Beneran Om. Kemarin enggak, kalau itu kan tinggal ini aja, ngikuti ini ada jalan yang ini loh. Titit nganan, terus di situ di atas ada keterangannya 450 meter belok kanan. Enak. Jadi bukan map utuh itu, bukan. Oh gitu ya. Iya, dan ini ikut terus. Jadi kita di sini terus di sini keterangannya ada belok kanan. Oh, nah, gampang kok itu. Kemarin itu Om sempat gini loh. Mapnya ini kita lurus. Orang-orang itu bilang lurus, tapi Marsalnya bilang oh belok sini dulu sesuai map. Oh ya mapnya lurus. Itu lewat jalan itu Om. Jalannya tuh cuma bisa dilewati sepeda motor sama ini. Jadi mobil itu nggak bisa lewat situ. Kalau papasan sama orang nggak bisa. Jadi di situ tuh lewat hutan mangrove Om. Seru. Hutan mangrove-nya kering. Terus kalau lewat di situ sendiri takutnya pakai biawak lewat loh. Takut biawak lewat loh. Tola gini aku. Waduh. Orang-orang di depan. Kalau muncul orang kan kalau jalannya satu doang kan wis tinggal lurus. Tapi kalau cabang itu saya bingung. Waduh. Aku kalau misalnya nggak tahu jalan aku bilang, oh, yang pakai baju gini apa? Di mana? Lewat mana? Lurus, masih lurus, yang lurus. Ya udah lurus. Saking aku kan males Om suruh lihat handphone, ada kelamaan lah ya. Iya. Iya kalau handphone ya buka tutup kan. Kecuali ditaruh di depan kayak Gojek ngono. Pasti ocol itu, pasti lepas itu. Karena jalannya itu Om, gerunjol-gerunjolan. Iya. Banyak lubang-lubang. Ya yang paling enak ya Cyclocom itu Garmin atau IGP Sport. Belilah. Iya, saya iku karena kan betul. sudah mulai ikut event-event panjang lama gitu. Iya, Coba ngerti kok ke depan ikut event Bentang Jawa ngono. Brompton. Rasanya Bentang Jawa 1.500 jadi 3.000. Ya, yang kemarin itu Bentang Jawa iku ana sing over COD iku seminggu, Pak. Iya, Bu yo. Seminggu. 1.500 gila. Dinikmati ya, iya.
Itu udah gagal ya Om ya? Kalau udah lebih dari Ya. seminggu. Apa ya, bukan gagal ya, karena masing-masing orang itu punya capaian sendiri-sendiri gitu. Ada orang yang aku targetnya under COT, ada gitu, aku targetnya finish gitu, dan itu kan gak salah ngono. Wong iki kita event yang menyenangkan kita aja kan ngono. Nah, kalau misalnya targetnya finish ya berarti ya dia melawan iki targetnya ya memulai menuntaskan apa yang sudah dimulai gitu. Kalau aku orang kayak gitu, Jadi gak ono target waktu misalnya. Masing-masing orang kan berbeda kan. Kalau aku pasti kalau Iya. bisa di bawah ini. Nah, masing-masing orang kan beda ya. Di bawah Maksudnya ini. kadang itu memang ada model latihan yang begitu. Misalnya gini, kemarin tuh ada yang Bugo itu, loh, aku memang targetnya 5 tahun lagi ngono. Jadi nak saiki nggak finish ya gak apa-apa ngono. Oh gitu. Jadi masing-masing orang kan beda Iya, targetnya. iya. Kalau aku gini Om. Under sing kudu hanya finish saya gak apa-apa ngono. Kalau aku kalau udah ikut kayak gitu pasti udah persiapan dan harus sesuai target. Iya. Gitu. Karena kalau udah jebur sekalian, aku orang gitu. Mau mati-matian sekalian gitu di situ. Mau nggak tidur sekalian. Gitu. Iya, apa yang membuat begitu? Ya memang orangnya kayak gitu. Aku dulu Om ya waktu sekolah pun aja, kalau aku peringkatku kalah aku gak tidur. Sinau belajar ya? Sampai tak kalah orang gitu. Dan aku nggak terima kalau kalah gitu. Memang dasar orang kayak gitu. Memang terbiasa menang ya? Biasa menang. Tapi harus dibiasakan loh. Maksudnya begini ya. Kadang kan kita kan di dunia ini tidak selalu menang ya. Iya, aku kadang-kadang gitu ya? aku nggak terima orang kayak gitu. Iya, kadang-kadang ada baiknya, ada minusnya. Iya. Baiknya kan kita jadi positifnya itu jadi belajar gitu loh. Iya. Gimana caranya kita bisa menang. Jadi rajin gitu. Cuman kadang-kadang kan apa ya, tiap orang kan punya hoki sendiri-sendiri lah ya. Iya, Mungkin iya. pada di momen itu kamu nggak menang, di momen ini menang. Itu kadang-kadang aku nggak terima. Dulu kalau misalnya nilaiku jelek, tak sobek nilai. Soalnya aku sama ibuku juga kalau aku dapat nilai jelek aku digebuki Om. Oh mana ya? Iya. Oh dari situ ya awalnya ya. Makanya mindsetnya apa namanya terbentuk begitu ya. Kak gelem tanda tangan kalau nilai elek, disuwek-suwek podo aku juga gak terima. Dia gak terima, aku ya sajane juga gak terima gitu. Kalau nilai jelek gitu, jadi gak mau. Iya, baiknya kita termotivasi. Cuma kadang minusnya ya ketika kita kan di dunia ini kan nggak selalu nomor 1 gitu. Iya. Iya. Mungkin di SD nomor 1, di SMP bisa jadi ada yang lebih dari kita gitu, yang tidak mungkin tidak selalu nomor 1 gitu. Iya sih. Meskipun pada akhirnya kita harus mengejar gitu, supaya Iya sih. Tapi aku pasti gak terima kamu kalau kalah itu. Pernah nggak misalnya? Tapi kemarin terima nggak kemarin? Aku mikir gini, sebenarnya aku bisa nomor 1. Iya. Karena aku nggak tahu map aja. Itu sih. Ya berarti harus beli Cyclocom. Tapi kalau tanjakan nonstop, aku minusnya di situ. Kalau di tanjakan kayaknya kurang terbiasa tanjakan. Ya kurang latihan. Iya, kurang latihan. Makanya ini kan mau ada promo kram ya. Juni 2026. Makanya mulai Januari itu pengen tanjakannya yang latihan nonstop. itu. Misalnya setiap pekan diagendakan ke Wonokitri misalnya. Iya. Itu harus itu. Itu kuat itu. Karena kita bersepeda itu sebenarnya kan yang belum kuat itu ya karena belum terbiasa kan, belum terbiasa. Nah terbiasa ya mesti kuat-kuat dengan sendirinya, karena otak kita itu kan melihat kita kan ya, aktivitas kita ya. Ketika otot itu ternyata butuh dikuatkan, dia akan menguatkan gitu. Ketika ternyata dirasa ini tidak pernah dipakai, dia akan melemah gitu. Ini kan bahaya kan, makanya betul. Makanya dulu itu anak iki ya, teman yang di Gawes ke Mekah itu. Itu keren itu. Sing dia bukan cyclist loh. Bukan cyclist dan dia nggak pernah sepedaan, dia beli sepeda harga hanya 2 juta ya. Itu full bike 2 juta. Terus tak takoni ini. Yo. Sampean latihannya apa fisik? Menuju perjalanan ke Mekah. Heran deh dengan pertanyaanku. Duh, kenapa harus latihan ngono? Kayak gini. Duh, kalau kita capek kita istirahat. Kalau haus kita minum, kalau lapar makan, kalau ngantuk ya cari masjid tidur ngono. Kan gampang. Kenapa harus latihan? Aku pikir-pikir
Iya yo. Pertanyaan gua goblok banget yo. Soalnya iki sebelum berangkat itu ada teman federal sing mengingatkan ke saya, Om, iku aja oleh berangkat iku Om, aku tuh Om. Ke Gresik tahu ya? Gresik awal masuk itu kan tanjakan titik gitu. Itu dia itu setiap 5 meter berhenti, Pak. Gak kuat. Kan titik banget itu kita gak kerasa yang biasa. Biasa kesini yo gak kerasa. Oh, cuma 2-3% ya. Itu setiap 5 meter berhenti minum, capek ngono. Lah iki katanya Mekah ngono. Model begini kan. Tapi aku waktu itu ngene. Wes karena Om kok kuat-kuat dewe ngono. Emang akhirnya kuat dan sampai kan. Kayak Karena gitu iki ya. menurutku memang apa ya? Otot itu menguat gitu ketika dia dipakai terus. Sebenarnya kalau misalkan orang ini kalau latihan beban ya misalnya, makanya beban itu harus nambah karena supaya progres ototnya itu nambah gitu. Ketika bebannya nambah terus kemudian otot itu pecah, targetnya otot itu pecah, rusak gitu. Nah, ketika rusak dalam kondisi istirahat tidur itu otot akan menguat kembali, membentuk yang lebih kuat dari sebelumnya dengan bantuan protein kan. Jadi makin lama makin kuat. Memang di hari pertama DE aku gak bisa tidur, Pak, karena kecapean. Capek yang luar biasa. Pernah nggak capek luar biasa sampai kita nggak bisa tidur gitu? Nggak pernah ya? Nah ini dialami anak ini gitu. Hari pertama sepedaan, wah aku gak bisa tidur baru karena kecapean luar biasa gitu. Tapi ya aku yakin kalau itu ya itu hari-hari pertama aja. Selanjutnya dia akan kuat. Ini seminggu pertama ya, Om? Iya, Pak. Seminggu pertama ya. Selanjutnya lenteng lah ya. Lenteng. Kayak gitu mental ya, Om ya? Mental juga. Mental itu penting dalam kadang-kadang orang kuat tapi mentalnya nggak kuat ya jadi fisiknya nggak kuat gitu. Karena pikiran dia itu wah nggak kuat katanya. Padahal kuat ya sebenarnya. Gitu sih. Nah kalau kamu caranya menguatkan mental ya apa? Ketika event kemarin yang 420 kilo. Ya memang orangnya seperti itu dasarnya. Oh dasarnya kan? Iya. Dasarnya enggak. Mentalnya Gak itu gampang nyerah ya? baca, iya. Iya. Meskipun aku nggak kuat itu, aku tuh orangnya berani Om. Meskipun nggak kuat itu, ya tak nonton gitu aja sih. Iya. Sing gampang ya Om. Oh nonton ya gak apa-apa ya. Iya. Gak diskualifikasi ya. Gak bisa. Iya. Kadang orang itu kan nonton itu aib ngono kadang-kadang ya. Gak, aku nggak peduli Om. Aib itu ketika curang. Iya betul. Ketika nonton, ya itu kan aib, iya. gitu. Betul. Ya masing-masing uang kan beda-beda kekuatannya. Dan itu nggak apa-apa. Kalau curang aib Pak, itu memalukan, sangat memalukan. Aku kan nggak didorong, aku nggak naik mobil Eva, aku nggak bohong. Iya. Dan aku nggak nonton juga karena kan tanjakannya nggak se ekstrim daerah sini Om. Masih bisa lah, masih bisa digoes lah gitu. Se ekstrimnya masih bisa digoes. Nggak sampai yang gini banget gitu loh. Iya. Meskipun tapi gini Om, set, tapi nggak gini langsung gini. Iku di Jemplang pernah nggak? Jemplang kawan-kawan perlu nyoba ya Jemplang Bromo. Lumayan itu. Itu di mana Om? Bromo itu ada apa? Bromo pintu. Sing Bromo Keram ini yang nantinya itu di Wonokitri. Wonokitri terus ada pintu dari ada Probolinggo juga, ada dari Malang. Malang itu yang Jemplang itu. Yang ekstrim ya? Malang itu? Iya, sing katanya teman-teman itu yang paling ekstrim, yang paling apa ya? Paling effortnya paling besar itu ya lewat ini Jemplang itu. Makanya cyclist ultra itu biasanya nak ketemu di Jemplang itu mesti foto, karena iki ikonik. Lebih kuat gitu ya. Sampai lulus di sini kuat ini. Perlu itu. Perlu itu. Kan Morono. Terus juga nonton ya gak apa-apa ya kan ya. Betul, nggak aib lah. Jemplang. Ikut terus. Lewat Jemplang ya rantiku tak oper sih Om biar. Iya, ikut depan aku ya kudu di oper. Sing paling ringan Wonokitri yang Bromo Kram ini. Itu pintu Bromo yang paling ringan di Wonokitri. Ngono sih. Ingin coba ya. Iya, kawan-kawan nyoba. Harus dicoba itu. Iya. Dia beda ya karakternya kalau dengan rolling ya. Rolling itu kan hari pertama gak soro. Iya. Karena buku gini kayak ayunan sih. Iya, capeknya kita berangkat. Jadi naik itu terus kemudian begitu turun itu langsung. Udah nggak pakai ngoper kiri, nggak usah kan, udah kedorong sendiri. Jadi nggak soro sih di hari pertama. Hari kedua baru soro. Hari kedua itu orang-orang
Go aspol. Barang wis nyampe siang itu, siang wis podo kram semua. Podo di pinggir jalan di ngetem di pinggir lu, ngetem iki lu, ngetem iki. Iya, iya. Malapi satu-satu. Kalau jarak jauh long ride emang harus dipikirkan tenaganya. Jadi kalau langsung di force di awal, ini kayak Pak Tono kowe, Pak. Hari ini sing pelan-pelan nyalip, klono. Iya. Iya kan. Aku klono gitu loh, samping lah di pinggir jalan ya. Gugur satu lu, gugur mana satu. Satunya lagi numpak. Sorry ini lu. Lah numpak mobil. Capek lah. Tapi seru ya. Seru. Targetnya ke depan apa nih? Desember itu pengen ikut yang Madura itu. Madura banyak tanjakannya nggak sih? Madura, ya kan ini lumayan sih. Ekstrim mana sama sini? Ya, sama Surya. Sini lah. Ekstrim sini. Madura itu rollingan modelnya. Enak ya Om berarti. Jalannya mulus nggak? Jalannya bagus. Enak berarti. Iya, jalannya bagus. Sepi tapi. Nggak enaknya panasnya itu ya? Panas. Gitu Panasnya nemen. Pokoknya iki ya. Iku kapan sih? Desember. Oh Desember wis. Hujan. Panas paling. Ini kan katanya prediksinya yang panas itu ya sampai akhir bulan ini gitu. Panasnya kan nemen ini Surabaya. Iya. Nemen. Aku pernah baca itu Om ya. Sidoarjo dan Surabaya itu masuk daftar 10 besar terpanas. Se-Indonesia. Iya. 10 besar loh. Kalau di BMKG itu, kalau di potret itu, awannya itu gak melewati Surabaya. Karena awan, Pak. Kayak sama panas. Gila panas, Po. Sakjane apa sih yang membuat orang itu dia bisa kuat mentalnya ketika menghadapi tanjakan, menghadapi jarak jauh dan sebagainya yang ketokane kita tidak tahu akhirnya kapan gitu. Itu apa sih? Barangkali bisa bagi tips ke teman-teman gitu. Supaya mentalnya kuat. Menurutku apa ya Om? Mungkin harus sering ngerasain tanjakan ya. Jadi terus mental itu nggak bisa dibangun, nggak bisa dibangun sehari 2 hari ya Om. Mungkin karena terpaan ya, banyak terpaan, betul. banyak hal-hal yang dilalui, banyak ujian yang dilewati. Jadi menganggap ujian gede kayak gini aja lewat, apalagi cuma goes doang. Oh, udah ngapain? Goes kan kita kan nyari apa ya Om? Nyari sehat ya Om ya. Terus apa yang harus ditakutin gitu? Jadi itu loh apa yang pentingnya gitu? Pentingnya kita itu mencapai hal-hal baru ya. Hal-hal baru misalnya prestasi-prestasi baru dalam sepedaan misalnya. Kita belum pernah jarak jauh. Harus jarak jauh untuk membentuk mental itu mau ya. Iya. Misalnya tanjakan, kita ya kudu latihan tanjakan sering iki untuk menaklukkan mental itu ya, supaya mental kita kayak gitu. Karena mental itu penting banget ya. Orang bisa fisiknya kuat jadi lemah karena mental ya. Betul. Orang jadi kuat meskipun fisiknya tidak begitu kuat karena mental gitu. Iya, betul. Dia bisa mencapai sampai akhir karena mental. Betul, dia bisa tidak curang karena mental. Betul, setuju. Orang kan kejujuran itu kan apa ya Om ya? Ngapain gini? Jujur itu kan untuk diri kita sendiri. Iya, ya? Betul. Ya ngapain harus curang harus? Itu kan kejujuran untuk kita sendiri. Aku kepingin mengukur apakah aku mampu. Kalau misalnya aku nggak mampu melewati ini, oh berarti aku harus belajar lagi tanjakan yang lain biar aku kedepannya itu mampu gitu. Kalau curang, ya gimana kita bisa ngukur kemampuan diri kita sendiri kalau curang gitu? Ya ngapain? Ngapain harus bohong untuk diri kita sendiri? Buat apa? Buat apa pengen dipuji orang lain padahal itu kecurangan? Menurutku enggak sih. Iya. Karena aku gawes bukan untuk dipuji. Betul. Karena aku pengen mengukur kemampuan diriku sendiri aja. Iya. Karena kita tujuan awal sepedaan itu kan untuk supaya kita lebih kuat nih. Sehat. Nah, kita membohongi orang lain ini sebenarnya membohongi diri kita sendiri. Betul. Lupa ngono tujuannya supaya lebih sehat. Lebih sehat yo taklukkan niku apa jenenge berbagai tantangan itu kan ya. Ketika semakin banyak yang ditaklukkan itu otot semakin kuat kan. Iya. Kan kalau bohong mungkin kamu dapat keringatnya tapi kan mentalnya nggak dapat. Ya karena kalau kepengen mentalnya dapat ya kan kamu harus jujur. Iya. Kamu harus bisa ngukur kemampuanmu seberapa. Kalau nggak kuat ya berarti besok latihan lagi. Dan nggak ada yang bisa dibanggakan dari bohong. Oh sih dibanggakan. Maksudnya gini, ketika kita misalnya menaklukkan tanjakan yang luar biasa, targetnya nggak nuntun misalnya.
Terus kemudian itu kita mungkin nuntun ya awalnya, tapi kan kita jadi tahu ukuran kita, oh berarti perlu latihan mana, sampai harus akhirnya diulang lagi, harus diulang mana, diulang mana sampai kita ternyata bisa nggak nuntun di situ. Iya betul. Kebanggaannya beda loh ketika kita wah gak kuat rek nuntun rek wis mbak ojek ae merono ngono. Wah nggak Ya mau memang, aku, meskipun aku gak kuat aku gak kayak mau. ono foto nih, wah iki foto-fotonya nang ngene duduk terno gitu. Kan dia naik ojek kan. Orang lain mungkin anu apa jenis memuji, tapi kan apa yang untuk kita itu loh, Iya. yang kita banggakan itu apa? Betul. Gak ada yang dibanggakan dari kebohongan, dari kecurangan. Aku malah pengen cita-citaku tuh Om ya. Kalau udah pensiun lah, pengen Om goes itu ke Mekah, pengen aku. Wah mantap ya. Pengen aku, bener aku pengen. Aku pengen apa ya? Kan goes itu kalau kita niatkan untuk ibadah kan ya bisa Om. Iya, sangat. Bisa aja. Sangat. Ya, maksudnya kita kan yo istighfar apa segala macam. Bisa aja setiap gowesan yang kita kayu itu. Dan itu gitu, doanya makbul. Beberapa teman-teman itu ketika yang aku biasanya sering wawancara teman-teman yang goes ke Mekah itu, dia itu hanya di pikiran aja, ikut langsung ono Pak. Misalnya gini, guys, ketemu mangga, mangga, wah pikiran, wah enak gue batin. Begitu dia berhenti di masjid kan misalnya, langsung ono uang datang, mas mangga, persis dengan yang dilihat. Itu berkali-kali Pak. Si Opa Sugih itu juga begitu. Waduh, panas ini ngombe STW enak. Lah kok ngene, street anak mobil ini. Pak Haji, di Malaysia itu. Ingat terbayang ini ST ngono. Persis gitu. Itu banyak kejadian. Jadi tidak hanya goes ke Mekah ya, goes ke Mekah apa mana? Menurutku perjalanan panjang itu salah satu makbulnya doa itu kan orang musafir. Musafir itu doanya makbul. Nah, ini eman kalau misalkan tidak kita niatkan sebagai ibadah. Misalnya gini kan, semua hal itu kan bisa kita lakukan diniatkan dengan ibadah kan, tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, puasa. Ketika sepedaan kita niatkan supaya kita itu sehat, supaya kita sholatnya itu khusyuk misalnya. Nah, ngono lho wis jadi ibadah gitu. Ya itu sih. Nilainya berbeda nilainya. Terus ketika doa-doa yang kita lantunkan di perjalanan itu beda banget nilainya ketika diniatkan. Soalnya tulus Om. Tulus. Makanya ki anu ya, saya kan mau ride for Palestine dari Surabaya ke Jakarta itu. Itu kapan Om? Awal November tanggal 4. Berapa hari bisa kayak gitu? Surabaya Jakarta? Yo gak kesusu sih. Jadi 7 harian. Tanggal 4 targetnya tanggal 10 itu sampai finishnya di Kementerian Luar Negeri. Tahun kemarin kita sudah sampai sana. Ini akan dilanjutkan di sana Kementerian Luar Negeri. Itu perjalanan spiritual Pak. Wih, ada waktu itu. Jadi aku merasa begini, di zaman waktu tahun lalu itu kan aku nggak usaha ya, usahaku ini klien-klien itu putus satu persatu Pak. Des. Aduh, ya apa yang bayar hari itu dalam doa itu di perjalanan itu aku tunggu itu salah satunya doa diberi kemudahan apa jenisnya pekerjaan dan sebagainya. Sepulang dari itu Pak, nih itu ada orang yang telepon bisa bantu masalah ini. Mabul. Makanya sampai sekarang itu aku merasa perjalanan Ride for Palestine itu momentum untuk berdoa kan. Itu panjang kan, jarak jauh, terus kemudian itu perjalanan spiritual kan. Pemana yang tahun ini itu ada Opa Sugih itu yang dia ikut Ride for Palestine, yang lainnya balik pulang, dia lanjut ke Mekah. Oh ya? Iya yang ini pakai Sally. Kan. Tapi aku bingungnya gini Om, kalau misalnya kalau cowok itu kan nggak riskan ya. Kalau cewek itu loh. Iya, aku dono bolo yo. Iya. Sendirian. Waduh hilang Om. Culik uang Om. Iya. Makanya nang India. Aku kalau wani-wani ya, cuman kan gak naik. Maksudnya kalau luar negeri kan nekat Om. Bukan wani, aku rada edan Om lek cewek. Iya, masalah aku cewek. Pengen aku karena kita ayo gitu. Dua tiga orang ya wani aku. Iya. 2-3 orang wani aku. Enak loh, menyenangkan. Aku saja nih. Yang tahun lalu itu diajak Opa Sugih itu, yang tahun ini berangkat. Tapi gak bisa. Ya tak niatno tapi nggak tahu mau kapan berangkat. Aku pengen banget. Bukan maksudnya ke Mekah kalau pakai uang insya Allah ya bisa lah. Maksudnya pengen goes beda gitu. Pak, beda. Kepingin. Rasanya kita sebagai cyclist itu beda.
Opa iku Ya kepengen dia punya aja ya. uang ngono, tapi dia iku dalam rangka untuk mensyukuri dia itu sehat sampai Iya. usia 65 Keren. tahun. Kayak gitu. Iku rasa syukurnya itu diwujudkan dengan goesnya dia ke Mekah. Iya. Kan keren kan? Mantap. Mudah-mudahan kita semudah. Mana ya? Mungkin obrolan kita. Yang jelas ketika kepingin kuat, mentalnya harus kuat, ya kan? Betul, betul, betul. Nah, mental kuat itu harus dilatih, gak serta merta moro-moro mental kuat. Iya. Mental kuat, insya Allah fisiknya juga ikut Dan kuat. karakter juga ya. Maksudnya begini. Mental itu kadang-kadang kan dibentuk ya. Karakter itu dibentuk day by day ya, sejak kita kecil kan ya. Maksudnya kemarin terbentuk dari orang tua misalnya. Jadi menanamkan itu. Tapi kalau misalkan tapi kita juga bisa melatihnya ngono. Meskipun kita mungkin karakternya belum sekuat itu ngono, tapi bisa ngelatih dengan itu mau. Misalnya sepedaan ya. Kita taklukkan apa yang belum pernah kita taklukkan itu, insya Allah akan menguatkan mental dengan sendirinya ya. Kartu as. Jadi gini, kalau bahasa aku kartu as. Kartu as apa joker ya. Jadi ketika kita sudah mulai menyerah ngono, kalah ngono, mau kalah ikut tono. Iki lho. Kok mbiyen tau berhasil nang kene lho. Masuk ngene gak kuat. Kan sepeda itu kan yang aku senangnya itu Om, ketika kita memulai sesuatu, diselesaikan nanti Ya, selesai gitu. sip, benar. Dan jujur aja, wes gitu aja. Iya. Buktikan kalau Iya. kamu tuh mampu gitu. Dan aku pasti mampu gitu. Iya. Iya, dan sebenarnya kita itu mampu, tinggal Kan kita diciptakan itu kita tanpa berani batas loh. Manusia itu sebenarnya tanpa batas. Yang membatasi adalah mental kita sendiri. Tuh. Sip. Matur nuwun. Iya, oke. Semoga bermanfaat. Iya, sama-sama.